Innal hamdalillah alladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'id tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin waj'alna minal alimin waj'alna minas syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minas siddiqin muqimas shalah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asbahna bika wa nahya wa namut wa ilaika nusur. Ya Allah ya Rabb, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bisolihin. Allahumma amin. Hadratul mukarramin, para pencari ridha Allah yang saya hormati, saudaraku seiman seagama, para calon pewaris surga Firdaus yang terhormat. Kita sering mendengar kata-kata taat, dan mungkin sudah kita lakoni. Dampak dari taat itu sudah kita bisa rasakan. Ketaatan dalam urusan duniawi, Bapak, Ibu yang saya muliakan, itu dampaknya positif sekali. Sebagai pemakai jalan lalu lintas, kok taat aturan, insya Allah gak ada kecelakaan, insya Allah. Kecuali atas izin Allah yang lain. Begitu salah satu di antara pengguna lalu lintas itu tidak taat, alamat celaka. Ya kalau celaka diri sendiri no problem ya. Kalau sudah mencelakai dirinya dan orang lain yang nggak pernah apa-apainnya, susah. Ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan di dalam tugas, Bapak. Dampaknya seperti di Indonesia sekarang ini ada drama pembunuhan yang nggak selesai-selesai. Bagaimana caranya supaya mereka tidak dituntut hukuman yang lebih berat? Oh no, adalah. Pastinya bahwa Bapak, orang yang berbuat aniaya di dunia ini, orang yang tidak taat aturan, kalau toh dia selamat, pasti di akhirat tidak akan selamat, Bapak. Ngelakoni maksiat kok nggak ditangkap yang berwajib, kan selamat. Jangan bangga dulu, enten ono es mati, enten ono es kiamat, enten ono es ada yaumul hisab, pasti tidak akan selamat orang-orang seperti ini. Jadi dampak dari ketaatan itu bisa kita lihat, Bapak Ibu. Mohon maaf, rumah tangga kita ini salah satu penghuni rumah kok nggak taat. Pengadilan agama kalau entek-entek itu. Terus seandainya masing-masing penghuni rumah tangga itu taat, Bapak, kan tidak ada perbuatan zalim. Kalau tidak perbuatan zalim berarti kan semuanya aman dan nyaman dan sejahtera.
Begitu salah satu penghuni rumah tangga itu ada yang tidak taat, apapun bentuknya Bapak, maka kehancuran nanti akan didapat. Masuk pada ketaatan subuh ini. Siapa yang mengaruniai taat subuh, berangkat awal, beribadah kepada Allah, semangat ketaatan ini dampaknya masing-masing akan kita rasakan. Akan macam-macam anugerah dari Allah. Bentuk ketaatannya ada macam-macam. Nun sewu, jangan ngantuk. Dan gak ngantuk ojo senden. Mohon maaf, bukan senden tidak boleh, bukan. Setan ini paling senang goda kita ini Bapak. Iblis itu paling gak suka kalau kita itu menjadi orang taat Bapak. Padahal dampaknya seperti itu. Ini nanti jelang Maret, perintah dari pemerintah untuk bayar pajak PBB, ramai sekali Bapak. Dampak orang yang taat bayar pajak, bayar PBB, nggak ada kesulitan Pak. Istiqomah, itu yang kewajiban ya. Dampaknya apa? Nggak diuber-uber debt collector, nggak diuber-uber oleh petugas-petugas pajak, diburu Bapak. Begitu muncul MPWP, udah dikejar gitu. Tidak bisa Bapak, kecuali orang-orang yang pinter. Kesimpulannya jamaah sekalian, orang taat itu Masya Allah anugerah Allahu Jalla Jalaluh. Anak yang taat belajar, anak yang prestasinya lebih daripada ukuran rata-rata seusia anak itu, juga tidak ujuk-ujuk iso, kecuali atas izin Allah yang lain. Tapi ada proses ketaatan ini dampaknya menjadi orang yang sangat berprestasi. Hari ini Bapak subuh ini, alhamdulillah, panca indera, telinga, mata, hati, kaki, tangan, perasaan ini sudah full on the track Shirotol Mustaqim. Tidak masjid, masuk kaki kanan dulu, taat kan? Sebelum duduk tahiyatul masjid dulu, taat kan? Baru dulu adzan, wiridan, sebut asma Allah, taat. Itu adzan, Allahu Akbar. Telinga saya masih bisa mendengar an-nida, panggilan Allah, sholat. Banyak orang yang mendengar panggilan sholat tapi tidak sholat. Melungkernya kamar, tidak mau keluar dari kamarnya. Khuruj minal bait ilal masjid. Enak menikmati. Berapa lama dulur menikmati seperti itu? Ketaatan kita kalau mendengar adzan bagaimana? Penuhi panggilan itu. Oh, subuh tidak masjid, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadirani diparingi sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dan seluruh anak keturunan kita ditakdir menjadi anak soleh-solehat. Kalau nanti kita wafat, bi husnil khatimah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terbayangkan kalau kita itu tidak taat, Bapak. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau saya tidak taat, baik aturan dengan manusia, apalagi aturan dengan vertikal kepada Allahu Al-Mutakabbir.
Aku iso nyak masjid. Aku sehat. Aku kuat. Kok aku nggak ndak masjid kira apa? Itu tanyakan pada diri sendiri. Aku mampu dan mau infak, tapi kenapa nggak infak? Aku masih bisa duduk ngaji, kenapa saya tidak ngaji? Terus pertanyaan demi pertanyaan terus. Itu digelindingkan agar kita berubah menjadi orang yang terus menjadi baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik. Tidak ada yang sulit, Bapak. Fa inna ma'al usri yusran. Gak ada yang sulit. Ya Allah. Saya baru berdialog dengan bapak-bapak yang di depan. Sudah 80 Pak Rafiq saya. Alhamdulillah. Di 80 tahun mungkin ada yang lebih, Bapak. Bagaimana yang muda-muda? Ketaatan yang muda ini perlu dipertanyakan. Oh, yang sepuh-sepuh begini aja duduk di depan, tekannya lebih bisik. Allah Karim. Semoga panjenengan dimuliakan oleh Allah Al-Karim atas ketaatan panjenengan di masjid ini. Allahumma amin. Saya ulang, seandainya kita tidak taat, celaka, Bapak. Ainama kunna ing endi panggonan ing ndi keadaan, kalau tidak taat pasti celaka. Setidak-tidak mendapati kecelakaan. Nyabrang rel sepur, wis ditutup kok nekat, celaka. Banyak kasus. Batas maksimal 100 km. Panjenengan lebih dari 100 dan bahkan 200 saking enake tol. Orang yang melebihi aturan dihadang dengan bahaya. Hadirin sekalian, janganlah ketaatan itu sebagai pilihan kita. Saya yang menentukan, tidak bisa. Ketaatan subuh hari ini adalah anugerah Allahu Jalla Jalaluh. Jadi sekiranya tidak ada taat, anugerah taat dari Allah, pasti kita tidak ke masjid, Bapak. Lapoknya masjid. Karena ada anugerah Allah yang namanya taat atau taat ini, maka saya harus berbuat sebagaimana yang diinginkan oleh yang menciptakan saya. Saya harus. Jadi ketaatan itu bukan pilihan kita semata, bukan pilihan kita semata, tapi ada yang di atas kita. Allahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan kita melakukan ketaatan sebanyak balasan. Ini Bapak. Saya ingin mengajak panjenengan Bapak Ibu para calon penghuni surga. Kita rubah. Kalau 2022 yang lalu cara ibadah kita masih ndelok pahala. Nek salat bengi ku pahalane oke lho. Ayo salat pahala. Kalau salat duha gini oke ndak akan susah ekonomi nek pahala. Dan bahkan kalau ente sholat sunat sekian ratus kali, pahalanya sekian. Jangan beribadah berdasarkan nilai-nilai yang ada di kandung sholat ibadah kita. Itu kemarin boleh. Tapi 2023 barangkali Bapak dan Ibu saudaraku sekalian setuju, monggo dirubah. Dinaikkan kualitas peribadahan kita 1 digit saja. Aku ibadah lillahi ta'ala. Enteng diucapno, angel anggone nglakoni itu. Kata iblis, karena ya Allah, karena Engkau telah mentakdirkan kami dan keluarga kami masuk neraka selama-lamanya,
maka izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Macam-macam godaannya, Bapak. Dan kata Allah, oke, ente tak kasih izin. Jadi iblis minta izin untuk ditunda eksekusi masuk neraka sampai nanti kiamat. Terus nggak pernah berhenti. Dan kata Allah, ente iblis termasuk orang-orang yang menzarin, kata Quran, penunggu eksekusi saja. Wa bi'izzatika la'uzayyannakum. Kata iblis, demi keagungan asmamu ya Allah. Loh, iblis masih bisa muni ngono. Wa bi'izzatika la'uzayyannakum. Aku akan menggoda anak cucu Adam dari yang suka baik menjadi malas ngelakoni HP. Menunda ngelakoni HP. Lama-lama orang ngelakoni HP. Padahal pesan Nabi yang sangat populer, ightani khamsan qabla khamsin. Jagalah 5, pelihara 5 sebelum datangnya 5. Dan Bapak Ibu pirsa kan? Pelihara, jaga, di-care betul ini Bapak. Kalau tidak maka kita masuk orang-orang yang rugi. Izinkan saya mengutip sebuah nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ada di dalam kitab Hikam, kitabnya di pondok-pondok Salafiyah yang terkenal sampai hari ini masih dikaji karena kebaikannya dan kemasyhurannya dan keikhlasannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum itu jarang sekali Bapak Ibu orang yang memaknai taat ini adalah anugerah. Mengalir aja. Bagaimana sih rasanya dapat anugerah? Dapat medali perunggu, waduh, dunia olahraga seorang ya Pak. Oh, nanti juara 1. We are the winner. Oh, viral sekali Pak. Oleh karena itu di dalam beragama tidak perlu diviralkan. Ya. Ketaatan kita ini adalah harus dimaknai sebuah anugerah. Tidak semua orang bisa memaknai taat itu anugerah. Kalau itu bisa kita kembangkan Bapak, Allah dengan kasih sayangnya memberikan anugerah kepada kita yang taat ini. Balasan dari anugerah taat adalah ini ketaatan ini. Balasan dari Allah itu yang tidak ada nilai-nilai pahala-pahala tadi itu ketaatan ini. Ya Allah, nikmat banget. Nikmat sekali di usia sekian ini saya masih bisa ke masjid bersama orang-orang yang ahli surga. Ya Allah. Ini yang harus dirubah, Pak. Kalau tidak ada anugerah maka tidak ada taat. Kalau tidak ada taat namanya pelaku maksiat. Yang itu sangat membahayakan umat zaman sekalian. Indonesia ini sudah polisi nembak polisi di rumah polisi. Iya. Udahlah, mudah-mudahan para pengadil kuat menghadapi tekanan. Tekanannya berat Bapak, yang mengadili perkara kasus ini Bapak. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Nasihat Pak, ini bukan hadis ini, mohon maaf. Dicari di kitab hadis manapun enggak ketemu. Kecuali di kitab Hikam. Kafa cukup min jazai dari balasan Allah. Iyaka kepada kalian semua alat ta'ah anugerah taat. Di awal saya sudah katakan bagaimana nikmatnya orang taat itu, Masya Allah. Anytime, anywhere kata orang sono. Kalau orang taat itu enggak ada masalah, Pak. Ganti musuh, dulure akeh,
Kalau ada kesulitan banyak yang bantu Allah, apalagi Allah Al-Kafi. Pasti tidak akan meninggalkan kita untuk orang-orang yang taat. Kata pengarang hikam musannif ini, kafa min jazaihi iyyaka 'alat ta'ah. Cukup balasan dari Allah untuk kalian ketaatan. Lebih daripada cukup ini, Pak. Ar-radiyaka laha ahlan, sebagai pelaku taat. Alhamdulillah aku bisa duduk masjid. Alhamdulillah aku iso jamaah. Alhamdulillah aku iso ngaji. Alhamdulillah mataku masih lengkap, sempurna, masih bisa baca ayat-ayat Allah, membaca terjemahannya, mentadabburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam rangka raih prestasi husnul khotimah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kafa min jazaihi iyyaka 'alat ta'ah. Cukup. Ini lebih daripada segala-galanya Bapak, pahala ini. Tapi kalau kemarin ibadah kita dulu nilai-nilai yang ada di ibadah itu, sekarang tinggalkan. Saya harus naik derajat keimanan saya, keislaman saya dari kemarin menjadi lebih baik 1 digit aja. Aku tidak lagi melihat apapun yang ada di embel-embel sholat dan ibadah lainnya kecuali hanya lillahi rabbil alamin. Loh, lillahi rabbil alamin ini ketok nguni ini gampang, tapi di tengah perjalanannya ba'da ibadah itu Masya Allah setan itu. Jadi orang jadi riak. Aku yang kono mas, aku yang Mekah mas, waduh, aku untuk Madinah mas, ya Allah. Aku. Intinya adalah lupa kalau semuanya itu tanpa ridho Allah tidak mungkin kita bisa seperti itu. Ar-radiyaka laha ahlan. Allah ridho atas perilaku ahli taat ini. Hadirin yang saya hormati, kelihatannya ini sepele Bapak Ibu. Seusia kita ini mesti harus mulai belajar tasawuf. Pemurnian ke arah kesempurnaan keimanan dan keislamannya. Aja pancet ae. Dari subuh sampai subuh lagi pancet. Tahun ini wis anyar. Keimanannya pancet, Islamnya pancet, ihsannya pancet, amalnya pancet, malah melorot. Jangan. Kebaikan itu tidak boleh turun dari Z ke X, terus naik terus. Salah satu aplikasi taat adalah ingat sabda Muhammad SAW, zayyinu buyutakum bisalah wa tilawatil Quran, hadis kama qala. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Insya Allah tidak ada orang muslim yang tidak punya Quran, semuanya punya. Quran itu dimiliki untuk apa? Untuk mas kawin. Hati-hati orang yang nikah dengan mas kawin Al-Quran. Harus mengqurankan dirinya dan keluarganya dari jilatan api neraka loh. Mas kawin apa mas? Al-Quran. Hebat. Sekian puluh tahun dibungkus rapi, terus tahu dibuka-buka. Ya Allah. Jimat. Barang siji di rumah. Jangan. Quran tidak akan memberikan apa-apa kecuali kita baca dan kita tadabburi dan kita amalkan. Jalla Rabbuna ayyu'amiluhu al-abdu naqdan wa yujazihi nasi'atan. Kembali ini nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jalla Rabbuna Maha Agung Tuhan kita. Ayyu'amilul abdu, kepada seseorang hamba yang melakukan ketaatan. Naqdan. Melakukan ketaatan naqdan. Spontan terus. Tidak ingin menunda ketaatan itu, maka harus ada naqdan, semangat. Continue terus, tak terhentikan Bapak. Naqdan.
fayujazihi nasi'atan. Nah ini Bapak, yang perlu kita cermati bahwa apa yang kita lakukan ini kan ada nilai permohonan, mintanya diijabah. Allahumma, 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 Masya Allah. Dapat mujabah Bapak itu kenal, paham. Tetapi bahwa dikabulkannya, diijabahnya doa itu tidak hanya di dunia. Kata Athaillah, fayujazihi nasi'atan. Bisa jadi pahalanya ditangguhkan. Kalimat ditangguhkan ini menjadikan kita harus hati-hati. Dan manajemen kalbu ini harus hati-hati, diatur betul bahwa ada pahala Allah itu yang namanya nasi'atan, bukan naqdan. Ada yang di dunia minta dikasih sebagian, tapi kebanyakan nanti di sono. Fajazauhu nasi'atan, ditangguhkan. Kita butuh yang di sono nanti, walaupun sekarang tidak dibutuhkan. Keyakinan kita, manajemen kalbu kita atas doa dan permohonan yang perlu dijabah Allah ini mesti cara beribadahnya harus dan bahwa pahalanya terserah Allah yang bersifat nasi'atan, ditangguhkan. Kita jangan Allahumma sekarang terus kabul. Namanya kita yang bikin pengabulan doa. Sejarah mencatat Nabiullah wa Rasulullah berapa puluh tahun Pak dikabulkannya permohonan para nabi. Nabi loh Pak, Rasul ya Pak. Apa yang demikian apa? 5 waktu kadang-kadang masih saenake dhewe. Padahal kita tahu kan as-shalatu ala waktiha, tepat pada waktunya, itu dicintai itu kan. Kenapa enggak dilakoni? Jamaah itu dicintai Allah, kenapa enggak dilakoni? Ini adalah kejahatan iblis laknatullah yang mesti kita harus diantisipasi. Begitu kita ikut setan, maka ketaatannya akan meredup terus. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwan, kata Allah. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, musuh ente. Musuh. Nah, kenapa kadang kita masih berteman dengan setan? Yang sering adalah kemalasan itu Pak. Yang namanya malas itu Masya Allah enak, tapi bikin susah. Maka kita harus waspada. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ya Allah, peliharalah iman kami ya Allah, peliharalah Islam kami ya Allah, peliharalah akidah kami ya Allah, agar selalu taat, taat kepadamu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Kajian yang sangat sederhana, insya Allah membawa hikmah. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh seperti kita ini Bapak Ibu. Bukan yang nggak terus enak-enak, ya jangan. Aku masih muda baru nggak perlu taat dulu, ya jangan dong. Yang tahu siapa kalau kita hidup agak panjang. Belum tentu loh yang 85 tahun ini akan mendahului anak-anak muda. Jangan enak-enakan. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, wis tuwa ora iso apa-apa. Untung kita masih bisa menunjukkan bukti-bukti kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas anugerahmu taat ya Allah. Aku akan ke masjid setiap salat wajib. Oh. Salah satu program 2023 ini Bapak. Aku butuh ngaji, aku butuh jamaah, aku butuh sehat, aku butuh yang baik-baik, amal sholihah yang terbanyak. Kurang lebihnya mohon maaf, rasanya kelebihannya tidak ada. Kekurangannya terlalu banyak, mohon dimaafkan kalau kemampuan saya hari ini sampai di situ. Selebihnya Bapak Ibu bisa membaca kembali Al-Hikam. Kitabnya kecil, murah. Ada sarahnya juga, kalau kurang penjelasan, ada penjelasan itu. Kesimpulannya bahwa taat ini harus dimaknai sebuah anugerah.
Tidak cukup dari kita sendiri, Bapak. Ibadahnya ngoyo kayak apa? Kalau tidak ada anugerah dari Allah, nggak bisa, Bapak. Ini bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Semuanya terjadi atas kasih sayang Allah. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Ini menjadikan bahwa Allah memang yang paling sombong, Allah yang paling kuasa, Allah yang paling perkasa. Nahnu, kita semuanya adalah orang-orang yang sangat lemah, rentan sekali sakit jiwanya dan sakit badannya. Semoga Allah As-Safi selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadikan taat yang dampaknya kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.